Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Panjang. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Ada Kiai Asep, ada Ustadz Haruna Hasim, Ustadz Hendri. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita siang ini menjawab pertanyaan, mengapa kita mesti menolong Palestina? Bisa diingat? Belum saya kasih tahu lagi. Mengapa kita mesti menolong Palestina? Satu, karena masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Menjadi orang yang peduli Palestina tidak perlu jadi orang Islam, tidak perlu jadi Muslim, tidak perlu menjadi mukmin, cukup jadi manusia. Itulah enaknya ceramah di Batam nih, orangnya cerdas. Untuk peduli pada Palestina tidak perlu jadi Muslim, tidak perlu jadi mukmin, tidak perlu jadi orang Islam. Yang penting jadi. Berarti yang tak peduli Palestina bukan saya yang ngomong. Pagi tadi saya buka handphone, waktu ngelihat YouTube, halaman pertama berita tentang Jason, tulisannya Jason, bacanya Jason Statham, artis laga, tahulah, mobilnya bagian kap depan dia buat gambar bendera Palestina. Dia tidak Islam, dia bukan orang Indonesia, tapi dia manusia. Ini yang di hadapan saya ini manusia apa jin? Manusia. Manusia semuanya. Maka kalau ada kita punya kawan, kita punya sahabat, kita punya tetangga tak peduli pada Palestina, berarti tak bisa juga kita ambil kesimpulan gitu. Jangan cepat kali ngambil kesimpulan. Mungkin dia menuju proses baru mau jadi manusia. Dia masih manusia jadi-jadian. Jadi masalah kemanusiaan, ketika turut terjadi masalah kelaparan di Ethiopia, kita peduli. Indonesia mengirim tentara perdamaian ke Afrika. Betul? Nama negara
tempat mengirim sampai sekarang. Ketika terjadi konflik di Sudan, antara Sudan Selatan dengan Sudan, maka dikirimlah. Ini namanya masalah kemanusiaan. Jadi kalau kita memang manusia, terserah apa agamamu, hai kawan, saudara, sahabat. Walaupun saya menyampaikan ini di Masjid Jabal Arafah, panjang umur sehat badan kita bisa wukuf di padang Arafah. Untuk sementara Jabal Arafah aja dulu. Maka masalah kemanusiaan ini kita mengajak kepada semua saudara kita. Kalau kau tidak peduli karena Ustaz Abdul Somad orang Islam, jangan tengok Islamnya. Kalau kau tak peduli karena Ustaz Abdul Somad mungkin menyinggung perasaanmu, jangan tengok Abdul Somadnya. Tapi lihatlah masalah Palestina. Pertama, masalah kemanusiaan. Yang kedua, setelah kita naik dari derajat manusia, naik lagi ke lebih tinggi lagi. Apa dia? Bahwa masalah Palestina dilihat sebagai orang Indo. Apa hubungan Indonesia dengan Palestina? Ketika Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Negara manakah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia? Apa pula Palestina? Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia Mesir. Siapa nama presidennya? Gamal Abdul Nasir, kawan akrab Presiden Soekarno. Itulah pentingnya persahabatan, persaudaraan. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Negara yang menyatakan kami tidak mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Amerika. Amerika tidak mendukung Indonesia karena dia bersekongkol dengan Belanda. Ada seorang ulama namanya Imam Amin Al-Husaini. Imam Amin Al-Husaini. Siapa namanya? Imam Amin Al-Husaini. Jabatannya mufti negara Palestina. Dia menyatakan, saya mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Di antara negara-negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Walaupun kau tidak Islam, walaupun engkau Hindu, walaupun engkau Buddha, walaupun engkau Katolik, walaupun engkau Konghucu, selama engkau mengaku negara kesatuan Republik Indonesia, maka engkau berhutang budi terhadap Palestina. Ketika itu Palestina adalah negara yang merdeka. Kita merdeka tahun 1945. Orang Israel baru datang ke Palestina 1946. Jadi waktu Amin Al-Husaini menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, ketika itu yang berdiri adalah negara Palestina. Sekarang kalau kita buka Google Map, ada Palestina? Nampaknya belum pernah buka Google Map. Selama ini buka Google Map cuman mau cari rumah tetangga. Bukalah Google Map, tengok di situ Makkah Madinah, habis itu naik ke atas, yang ada hanyalah, saya tak percaya Pak Ustaz, tak percaya buka sekarang. Mana tahu tadi pagi sudah dibuatnya Palestina. Buka Maps. Habis Maps cari Makkah Madinah. Mana Makkah Madinah? Hilang pula paket nih. Dah, Makkah Madinah, Yaman, bawah Yaman, tengah Saudi Arabia, atas Yordania, di atas Yordania Israel. Nampak? Israel, tak ada Palestina.
Mereka tidak mengakui Palestina. Padahal negara itu adalah negara Palestina. Israel datang penjajah, diakui. Masalah Palestina adalah masalah bangsa Indonesia. Kita belum cerita Islam, kita belum cerita jamaah Masjid Jabal Arafah. Kita tadi dari masalah yang umum, manusia. Baru lebih khusus lagi Indonesia. Semua orang dari Sabang sampai Papua, apapun agamanya, warna kulitnya, sukunya, bahasanya, dia berhutang budi kepada Palestina. Kalau dulu ketika kita diobrak-abrik Belanda, Palestina membela kita. Hai orang Indonesia, apa pembelaanmu terhadap Palestina? Jangan jawab dengan lidah, karena begitu mudah berkata-kata, tapi jawablah dengan donasi. Insya Allah kita akan mengirimkan bantuan ke Palestina. Kita tidak beli senjata karena uangnya nggak cukup. Kita untuk belikan mereka selimut karena mereka musim dingin, Agustus panas. Nanti bulan Desember, Januari mulai salju turun, susu bayi kelaparan, air minum karena sumur bor mereka disiramkan Israel satu mobil cor semen untuk menyumbat supaya mati kelaparan. Tentara masuk ke dapur mereka dengan laras panjangnya, memecahkan kantong-kantong makanan gandum, mereka serakkan. Mereka ingin orang Palestina tidak segera mati, tapi perlahan-lahan mati kelaparan. Ustaz kok tahu? Saya satu asrama dengan kawan saya orang Palestina ketika di Maroko kuliah. Mereka datang ke rumah kami Abdul Somad. Mereka tidak menembak kepala kami, karena kalau kami langsung mati, kami langsung mati syahid. Tapi mereka datang membawa senjata, memecahkan tempat-tempat gandum kami, tempat minyak zaitun kami, supaya kami mati pelan-pelan dan menteror orang lain, supaya kami meninggalkan Palestina. Demi Allah Abdul Somad, kehidupan kami cuma dua: hidup menjadi orang yang merdeka atau mati sebagai mati syahid. Kami tidak akan pergi mencari suaka politik. Sebetulnya kalau orang Palestina mau, dia pergi ke Amerika, dia pergi ke Australia, dia pindah warga negara. Bisa apa tak bisa? Kenapa mereka tidak pergi? Karena mereka ingin merdeka dan mereka ingin mati syahid. Tapi dulu Ustadz, waktu kita dijajah Belanda, mereka tak ada ngirim selimut. Kita tak ada musim salju. Untuk apa dikirimnya selimut ke sini? Orang kita aja kepanasan. Kita akan kirimkan makanan, tapi jangan asal kirim. Kirim ke lembaga yang terpercaya. Saya di mana-mana tausiah meminta supaya mengirimkan melalui dompet du'afa. Kalau ada punya lembaga lain terserah. Tapi saya pribadi, kemarin tabligh akbar di Kabupaten Kampar, kemarin tabligh akbar di Curup, habis dari Curup kami ke Lubuk Linggau, keliling dapat lebih 100 juta. Itu kami kirimkan melalui dompet du'afa, terdaftar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini banyak sekali anak-anak muda ini. Jangan gara-gara saya bilang negara pertama mengakui adalah Palestina, lalu habis ini anak-anak muda pergi semua ke Palestina. 2 hari setelah itu keluar berita, 3 orang dari Batam pingsan tak dapat lontong sayur. Kalian dengan mendengar masalah Palestina, belajar yang serius, jadi polisi, jadi tentara, jadi orang kaya, kirim banyak duit, doakan, support merdeka Palestina insyaallah. Amin. 3. Kenapa kita peduli masalah Palestina? Nabi Ibrahim alaihi salam hijrah. Nabi-nabi itu hijrah semua. Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia menuju Palestina. Dia diperiksa oleh tentara di perbatasan.
Tentara ini bertanya, "Man hadhihi?" Siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim menjawab, "Ukhti, ini saudara saya." Padahal itu adalah istri. Nama istrinya Sarah. Kalau saya bertanya, jamaah jangan stres, jangan bingung, diam aja. Karena pertanyaan itu nanti saya jawab sendiri. Nabi Ibrahim hijrah dari Babel, Babilonia menuju Palestina. Di tengah perbatasan dia diperiksa oleh tentara. Karena ketika itu rajanya zalim. Orang yang punya istri cantik ditangkap, istrinya diambil. Tapi kalau punya saudari tidak. Waktu ditanya Ibrahim, siapa ini Ibrahim? Kalau bahasa orang Batamnya, who is this? Dia bilang, my daughter, my sister. Ini saudari saya. Setelah sampai, Sarah tanya, kenapa kau bilang aku saudarimu Ibrahim? Aku kan istrimu. Kata Nabi Ibrahim, kalau ku bilang kau istriku, nanti kau diambil raja. Tapi kalau kau bilang kau saudariku, dibiarkannya lewat. Jadi cerita orang suka bini orang ini dari dulu memang udah ada. Rupanya rajanya itu senior, senang istri orang. Tapi kalau saudari, tak diapa-apakannya. Maka dibilangnya, ukhti fil Islam. Jadi nanti kalau bapak mau posting gambar sama istri, ada yang nanya, bang itu siapa? Ini adik saya. Ini Ustaz Somad nih ngajar yang tak betul. Habis itu ibu pun bertanya, kenapa bang bilang aku adik abang? Aku kan istri abang. Lek, banyak sekarang orang mau ngambil bini orang. Maka aku bilang adikku. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu berbohong atau jujur? Hah? Rusak akidah kalian. Dan bilang Nabi bohong. Nabi itu maksum. Nabi tak mungkin berbohong. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang berkata, ini adalah saudariku. Dia tidak berbohong. Maksudnya saudari dalam satu akidah. Ini semua ini saudari saya. Betul? Sama-sama la ilaha illallah. Makanya saya bilang, assalamualaikum ya akhi. Cerdas. Baru aja cerdasnya. Maka Palestina tempat hijrahnya nabi-nabi. Nabi Musa hijrahnya dari Mesir lewat Laut Merah, menyeberang, dikejar Fir'aun. Berapa orang yang dibawa Nabi Musa? 600.000 orang. 2 kali jamaah haji Indonesia dari Mesir menuju Palestina. Nabi Muhammad SAW hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Tapi dari Madinah dia datang ke Palestina. Mana buktinya Nabi sampai ke Palestina? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Di mana Masjidil Aqsa? Jadi kalau ada orang Islam mengatakan masalah Palestina adalah masalah nasional Palestina, Indonesia adalah Indonesia, Indonesia tidak ada hubungan dengan Palestina, antukkan kepalanya ke dinding. Setuju? Jangan tangkap polisi. Ini jamaah ini main setuju-setuju aja. Berikan dia penjelasan yang baik. Kita ini dengan Palestina itu berutang budi, bodoh. Bilang gitu sama dia. Banyak-banyak kau membaca. Tak bisa baca buku, baca di internet. Gunakan telinga, jangan hanya dengar musik aja. Gunakan mata, jangan cuma nengok danau, pemandangan hutan saja. Banyak membaca. Ayat pertama Quran turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini membuktikan secara manusia kita punya hubungan, secara negara kita punya hubungan, secara agama kita punya hubungan yang sangat erat. Kiblat kita yang pertama, Allahu Akbar, Ka'bah. Ketika Nabi pindah ke Palestina, maka Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Berapa lama? 17 bulan. Sampai akhirnya turun ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil. Pindahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ke sana
Palestina, ke sana Masjidil Haram. Masjid itu punya dua kiblat. Dua kiblat bahasa Arabnya kiblatain, maka disebut dengan masjid. Ibu-ibu kan sudah sampai kemarin umroh kan? Cuman karena sibuk berfoto tak sempat. Sampai sana cek 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 cek. Udah pulang tanya orang, sampai kau masjid kiblatain? Enggak ada, dibawa Ustaz Somad kan di situ. Kiblat kita yang pertama ketika berada di Madinah adalah Palestina. Jadi orang Islam yang tidak peduli kepada Palestina, mungkin dia sudah tercabut Islam dari kepalanya. Tapi orang Batam sampai hadir masjid membludak. Jam berapa tadi ibu datang kemari? Pagi. Jam berapa bapak-bapak anak-anak muda ini? Jam 10. Masya Allah. Aslinya jadwal kita jam berapa kemari? Saya diberitahu pesawat kita Ustadz berubah penerbangannya jadi jam 12. Maka tapi tidak ditahan Israel, enggak. Enggak tahu tahap apa yang menyebabkan. Akhirnya saya datang. Setelah sampai kemari baru saya paham apa hikmah di balik delay ini. Allah mau menunjukkan, hai Abdul Somad, begitulah cintanya orang Batam ke Palestina. Mereka datang ini menunggu bukan karena Abdul Somad. Kalau Abdul Somad udah bolak-balik ke Batam, udah muak mereka menengok. Mereka mau mendengar pembahasan kenapa kita mesti menolong Palestina. Ingat baik-baik, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Satu, karena masalah kemanusiaan. Dua, karena masalah hubungan Indonesia dan Palestina sebagai negara awal-awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dua, karena Palestina tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Empat, karena Palestina tempat hijrahnya Nabi Musa alaihissalam. Lima, karena Palestina tempat mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi makmumnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair. Tapi waktu Nabi sholat di Masjidil Aqsa Palestina, imamnya Nabi Ibrahim makmum, Nabi Musa makmum, Nabi Isa makmum, Nabi Muhammad sebagai imam, makmumnya nabi-nabi. Itu hanya terjadi di Palestina. Itulah yang dibaca sebelum azan subuh. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Engkau salat wa antal imam, nabi-nabi sebagai makmum, engkaulah yang menjadi imam. Itu tidak terjadi di Makkah, tidak terjadi di Madinah, itu hanya terjadi di Palestina. Yang keenam, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di mana? Palestina. Fantabadzat bihi makanan qasiyya. Lalu kemudian Maryam tak tahan mendengar cakap orang Yahudi Israel. Apa kata mereka? Maryam sudah berzina dengan si Joseph tukang kayu. Maria sudah berzina dengan si Joseph tukang kayu. Akhirnya Maryam pergi ke tempat makanan qasiyya, tempat yang jauh. Di tempat yang jauh itu dia pun melahirkan anak. Anaknya bernama Isa. Lalu kemudian ketika Nabi Isa lahir, datang mereka ke tempat itu. Apa kata orang Yahudi? Maka Abu Kimro'a Sawin, ayahmu bukan preman, ayahmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan wanita tuna susila. Ayat itu stop. Seandainya dilanjutkan ayat itu, tak layak di dalam Quran. Ayahmu bukan preman, ibumu bukan WTS. Kenapa kau berzina punya anak haram? Mereka menuduh Nabi Isa anak zina. Mereka menuduh Maryam
pelaku zina dengan Joseph tukang kayu, lahir anak haram namanya Isa. Agama yang membela Nabi Isa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi surat. Dua surat dalam Quran membela Nabi Isa. Pertama, nama ibunya. Kedua, nama kakeknya. Sebutkan Al-Quran satu surat yang membela Nabi Isa dengan nama ibunya. Surat Maryam. Sebutkan satu surat dalam Al-Quran membela Nabi Isa dengan nama kakeknya. Surat Ali Imran. Nama laki-laki itu Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mengaku pengikut Nabi Isa, tapi justru membela Israel, membela Yahudi. Israel itulah yang menuduh Maria perempuan berzina. Israel Yahudi lah yang menuduh Isa anak zina. Kok bisa-bisanya kalian membela Israel? Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membersihkan tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan terhadap Nabi Isa dan Maryam. Maryam bukan pezina, Isa bukan anak zina, tapi tidak diangkat sebagai anak Tuhan. Dia tetaplah anak manusia, tapi dia adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, kenapa kita mesti bela Palestina? Karena nanti di akhir zaman, sebelum hari kiamat, Nabi Isa akan turun sekali lagi. Tidak membawa agama yang baru. Dia ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Wa im min ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih. Sebagian ahli kitab akan beriman kepadanya sebelum dia meninggal dunia. Sekarang dia belum mati. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi ada laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Dia adalah Yudas Iskariot. Dia adalah Yahuza, diserupakan wajahnya karena dia berkhianat. Dengan 300 keping uang emas ditunjukkannya persembunyian Nabi Isa kepada Raja Herodes yang ingin menangkap Nabi Isa. Bersekongkol dengan pendeta-pendeta Yahudi karena mereka benci. Barrafa'ahullah, diangkat Allah ke tempat yang mulia. Nanti sampai akhirnya diturunkan Allah ke Palestina. Insya Allah, kalau Allah selamatkan kita, tak dapat kita menyaksikan huru hara hari kiamat. Tapi andai umur kita panjang, kita insya Allah istiqomah mengikut Al-Masih Isa, bukan mengikut Al-Masih Dajjal. Karena sebelum salam kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Ada dua Al-Masih, yang satu Al-Masih Isa, yang satu Al-Masih palsu. Yang palsu itu disebut dengan Al-Masih Dajjal. Kalau ada bejana, ini bejana emas, maka disebut dengan bejana emas. Tapi kalau palsu, namanya wi'a mudajjal. Mudajjal artinya palsu. Begitu juga kalau ibu nanti pakai gelang, ditanya orang, itu gelang apa? Ini namanya gelang dajjal, itu gelang palsu. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat gelang? Jangan ingat Ustaz nengok gelang kami. Enggak. Saya kalau ceramah mata saya ke depan. Saya ingat gelang, maksudnya kita mau penggalangan dana, siapa yang tak bawa duit, masukkanlah gelang, rantai, anting. Kalau ada gigi emas, masukkan ke dalam. Mana kotak? Kotak udah siap? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah
bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahu Akbar. Saya ditanya kawan saya di WA-nya saya, yang lain tak ada nanya karena tak tahu nomor saya. Ustaz, kenapa negara-negara Arab itu tidak membela Palestina? Kenapa tidak ada satu pun negara yang mengirimkan bantuan senjata tentara menolong Palestina? Kira-kira pertanyaan itu terpikir tak di kepala Bapak Ibu? Kenapa tak ada yang menolong? Sudah 1946 Israel datang. Sampai sekarang tahun 2023. Dari 46 ke 2023, pokoknya lama lah udah. Sekaranglah kita baru sadar Palestina melawan Israel sendirian. Kenapa? Karena memang satu-satunya negara yang tidak bisa dijajah oleh Israel hanya Palestina. Paham? Kenapa dia tidak ditolong? Karena tidak ada negara di dunia ini yang bebas dari penjajahan Israel. Satu-satunya negara yang tidak bisa dijajah Israel cuma Palestina. Yang lain terjajah secara ekonomi, terjajah secara politik, terjajah secara pemikiran. Sehingga Palestina lah satu-satunya negara. Umur berapakah kamu sadar bahwa satu-satunya negara yang tidak dijajah oleh Israel adalah Palestina? Saya baru tahu, baru sadar sekarang. Setelah berumur 27 tahun inilah baru saya sadar. Umur ini bukan masalah angka, umur ini masalah rasa. Ini banyak bapak-bapak yang udah tua, tapi begitu mendengar Palestina, bangkit semangatnya, datang dia, walaupun masjid di tangganya banyak, naik dia ke atas. Allahu Akbar. Berapa banyak anak muda umurnya 20 tahun, tapi mendengar Palestina pasti tanya, apa pendapatmu tentang Palestina? Biar aja lah Pak Ustaz. Ini namanya orang jompo terjebak di tubuh anak muda. Waspadalah, jangan-jangan anak-anak kita. Tapi hari ini di Batam, orang-orang tua, tapi semangatnya tetap muda. Allahu Akbar. Sesuaikan bunyi keras takbir dengan banyaknya duit bantuan. Nah, banyak orang pas bertakbir, bantu Palestina, Allahu Akbar, masuk 2000. Tak seimbang dengan bantuan. Yang punya kekuasaan, kirim kekuasaan, kirimkan tentara-tentara, kirimkan pesawat-pesawat. Untuk apa pesawat itu tiap hari latihan gak pernah dipakai? Betul? Kirimkan. Yang tidak punya kekuasaan, dengan suara menggelegar, bangkitkan semangat umat. Yang tak bisa, berdoa tengah malam. Tidak pernah sekalipun saya kosong berdoa untuk Palestina. Setiap saya khutbah Jumat, pasti saya berdoa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Cuman jamaah tak ada yang mengaminkan, karena orang itu tidur. Orang bukan ibu-ibu. Pas sholat Jumat saya naik ke atas mimbar. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Kita berapi-api di atas, jamaah tuh berair-air di bawah. Kecuali di Batam nih, masya Allah, tabarakallah. Laki-laki di Batam ini minoritas nih, sedikit aja. Cuman 1/4 lah laki-laki. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kalau ada ustadz yang ceramah, yang paling banyak masuk neraka adalah
Apa buat laki-laki? Orang ini mentang-mentang mayoritas semena-mena. Siapa yang bilang perempuan banyak masuk neraka? Datanglah dia ke Jabal Arafah. Dia akan tahu bahwa yang paling banyak masuk surga adalah inilah perempuan-perempuan. Ini menunjukkan, dari jumlah ini menunjukkan bahwa orang ini banyak lakinya yang tak datang. Bang, izinnya bang, aku mau pengajian ke Jabal Arafah. Siapa yang ngisi pengajian? Ustaz Somad. Pergi. Masalah apa? Masalah Palestina. Pergi, silakan bahas. Abang tak ikut? Abang mau main gaplek sebentar. Kita doakan suami orang ini soleh. Yang udah kita doakan tak juga taubat, kita doakan mati tenggelam di laut. Saya cuma mau menunjukkan ke kalian anak-anak muda bahwa istri itu walaupun dia mengamuk-ngamuk depan lakinya, pas didoakan Ustaz mati, tak satu pun yang mengaminkan. Jadi kalau ada bini kalian di depan ngamuk, aku kalau laki macam kau nih mati aja. Itu hanya di depan kalian aja guys. Pas di belakang tengoklah cintanya mereka. Ini adalah perempuan-perempuan solihah. Kenapa mereka solihah? Karena mereka dididik oleh Kiai Asep dengan pengajian Bismillah, zikir Bismillah. Dengan Bismillah semuanya berubah menjadi ibadah. Makan, kalau sekedar makan kucing pun makan. Tapi kenapa makan kita jadi ibadah? Karena menyebut Bismillah. Tidur berubah menjadi ibadah. Kenapa tidur kita ibadah? Karena menyebut Bismika. Bismika Allahumma ya. Amud. Bismillah juga nama Allah itu. Dalam toilet, WC, busuk, bau, najis, tempat setan, tapi berubah menjadi ibadah karena kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu bismillah juga semuanya. Maka kalau bapak-bapak istrinya mau solihah, segera gabungkan ke pengajian Bismillah. Jangan sampai istri Anda menjadi mak lampir, sundel bolong, nyi blorong, dan suster ngesot. Daftarkan segera ke kajian Bismillah sebelum malaikat maut datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diberitahu Ustaz Somad menyampaikan tausiah nanti hanya 30 menit. Saya sudah mulai tadi dari jam 15, sekarang sudah 52, sudah lewat. Kalau saya tambah 1 jam lagi, ibu masih kuat? Bapak-bapak 1 jam lagi masih sanggup? Saya tak sanggup. Karena saya baru terbang, ini masih bergoyang-goyang ini. Kenapa suara Ustadz menggelegar? Belum makan. Ini nanti jam 4 ada di Geraha Pena. Habis itu malam lagi. Habis itu besok lagi. Habis itu hari Kamis, hari Jumat, hari Ahad, hari Senin. Habis itu pulang ke rumah. Saya di Batam ini hanya 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tak boleh lebih. Kalau lebih dianggap orang sudah buka cabang di Batam. Habis itu saya pun pulang ke Pekanbaru. Di Pekanbaru mengajar subuh Rabu Riyadhus Shalihin, baca kitab Jalalain bersama santri. Habis itu nanti terbang lagi ke Makassar. Di Makassar juga 3 hari. Habis itu pulang lagi ke rumah. Habis itu terbang lagi. Sampai akhirnya kapan istirahatnya Pak Ustadz? Kita akan istirahat di surga Jannatul Firdaus. Nah, begitulah Bapak nanti kalau ditanya istri Bapak, abang kenapa nggak pulang-pulang? Kapan abang istirahat? Nanti mah istirahat. Bersama siapa? Bersama bidadari. Apa? Jadi kau anggap bidadarinya kamu sayang. Yang ketawa yang belum berbini pula. Macam paham aja kalian. Itulah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan, keterlambatan. Tetap istiqomah mengikuti pengajian Majlis Taklim Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.